Di sebuah desa kecil di pinggiran Banjarnegara, hiduplah seorang wanita sederhana bernama Aminah. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan hidupnya dipenuhi kesabaran. Setiap hari ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Setelah menyiapkan air hangat dan sarapan sederhana untuk suami serta anak-anaknya, Aminah berjalan dari rumah ke rumah, membawa ember dan sabun untuk mencuci pakaian warga. Tangannya kasar karena deterjen. Punggungnya sering nyeri karena harus mengucek pakaian berjam-jam. Namun tak pernah sekalipun terdengar ia mengeluh. Suaminya, Pak Rahmat, hanyalah buruh serabutan. Kadang bekerja mengangkut pasir, kadang membantu bangunan, kadang pulang tanpa membawa uang sama sekali. Meski hidup susah, Aminah selalu menghormati suaminya. "Yang penting kita halal, Pak," katanya suatu malam sambil menyuguhkan teh hangat. "Allah pasti melihat perjuangan kita." Pak Rahmat hanya menunduk haru. Ia tahu istrinya terlalu baik untuk kehidupan sesulit ini. Namun Aminah memiliki satu rahasia. Selama bertahun-tahun, ia menyisihkan sedikit demi sedikit uang hasil mencuci pakaian. Rp1.000, Rp2.000, kadang Rp5.000 jika sedang banyak cucian. Semua ia simpan di kaleng tua dalam lemari kayu. Impian Aminah sederhana. Ia ingin pergi haji bersama suaminya sebelum meninggal. Suatu sore, Aminah mendapat kabar bahwa ibunya, Bu Saminem, jatuh sakit keras. Aminah segera pulang ke rumah ibunya yang sederhana di desa sebelah. Tubuh Bu Saminem kurus dan lemah. Nafasnya tersengal-sengal. "Aminah," panggilnya lirih. "Iya, Bu," jawab Aminah sambil menggenggam tangan ibunya. "Kalau Allah masih memberi waktu, Ibu ingin sekali melihat Ka'bah, walau hanya sekali." Kalimat itu membuat dada Aminah sesak. Sepanjang malam ia tidak tidur. Ia memandangi kaleng tabungannya. Uang yang ia kumpulkan puluhan tahun untuk haji. Air matanya jatuh satu demi satu. Keesokan paginya, ia berkata kepada suaminya, "Pak, saya ingin memakai tabungan itu untuk memberangkatkan ibu umroh." Pak Rahmat terdiam lama. Ia tahu betapa berharganya uang itu bagi Aminah. Namun akhirnya, ia tersenyum pelan. "Kalau itu membuat ibumu bahagia, lakukanlah. Rezeki bisa dicari lagi." Aminah menangis memeluk suaminya. Ia bersyukur memiliki suami yang berhati baik. Beberapa bulan kemudian, Aminah berhasil memberangkatkan ibunya umroh. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Bu Saminem menangis terseduh-seduh sambil memeluk Aminah. "Terima kasih, Nak." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Bu Saminem jatuh sakit di Tanah Suci. Di ranjang rumah sakit, ia menggenggam tangan Aminah erat-erat. "Aminah, jangan pernah lelah jadi orang baik. Allah tidak tidur." Itulah kalimat terakhirnya. Bu Saminem meninggal dunia di Tanah Suci. Langit dunia Aminah seakan runtuh. Sepulang dari Tanah Suci, ujian lain kembali datang. Pak Rahmat tiba-tiba jatuh sakit keras. Dokter mengatakan ia harus segera menjalani operasi besar. Biayanya sangat mahal. Sepulang dari Tanah Suci, ujian lain kembali datang. Pak Rahmat tiba-tiba jatuh sakit keras. Dokter mengatakan ia harus segera menjalani operasi besar. Biayanya sangat mahal. Aminah panik. Tabungannya sudah habis. Sementara anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah karena tak mampu membayar biaya pendidikan. Di malam hari,
Aminah sering menangis diam-diam setelah sholat tahajud. Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa. Tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu. Meski hatinya hancur, Aminah tetap mencuci pakaian warga demi membeli beras dan obat suaminya. Suatu siang yang panas, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kecil Aminah. Seorang pria tua berjas rapi turun dari mobil. Rambutnya memutih, namun wajahnya teduh. "Benarkah ini rumah Bu Saminem?" tanyanya. Aminah bingung. "Itu ibu saya, Pak, tapi beliau sudah meninggal." Pria tua itu tiba-tiba meneteskan air mata. "Jadi, beliau benar-benar sudah tiada?" Aminah semakin heran. Pria itu lalu bercerita. Beberapa tahun lalu, ia hampir tertabrak mobil saat menyeberang jalan di kota. Bu Saminem yang saat itu sedang berjualan kecil-kecilan mendorong pria itu hingga selamat. Namun Bu Saminem justru tertabrak dan mengalami luka cukup parah. "Aku mencari beliau bertahun-tahun," kata pria itu dengan suara bergetar. "Saya ingin membalas kebaikannya." Aminah menangis mendengar cerita itu. Pria tua itu memandang rumah reyot Aminah, lalu berkata perlahan, "Sekarang, izinkan saya membalas kebaikan beliau lewat keluarganya." Beberapa hari kemudian, operasi Pak Rahmat dibiayai sepenuhnya. Anak-anak Aminah kembali sekolah. Bahkan Pak Rahmat diberi pekerjaan tetap di perusahaan milik pria tua itu. Tidak hanya itu, Aminah dan keluarganya juga dipindahkan ke rumah kecil yang layak huni. Saat pertama kali masuk rumah baru itu, Aminah menangis sujud syukur di lantai ruang tamu. Ia teringat ucapan terakhir ibunya. Allah tidak tidur. Dan benar, Allah memang tidak pernah meninggalkan hamba yang sabar dan ikhlas. Sejak hari itu, Aminah semakin yakin bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Kadang, balasannya datang bukan hari ini, bukan besok. Bisa jadi di saat-saat kita benar-benar membutuhkan dan di waktu yang tidak terduga. Cerita Aminah mengajarkan kita bahwa buah dari kesabaran adalah sesuatu hal yang manis. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan mendukung kreator agar lebih bersemangat membuat cerita-cerita inspiratif.